Halo Sobat Winas, kembali lagi bersama aku Ivan. Aku Bulan di podcast teman sahur kamu. Ya kerasa ya kan kita sekarang kelas 11. Terus sebentar lagi kita udah mau kelas 12. Kira-kira kamu habis keluar dari sekolah tuh mau kemana nih? Kalau aku tuh pengennya tuh kuliah ya, tapi orang tua aku tuh pengennya aku kerja gitu kan, jadi aku masih bingung. Oh, kalau kalau itu sih susah juga ya, soalnya kalau misalnya kita mempunyai sebuah keinginan tetapi ternyata orang tua itu inginnya yang lain kan, sedangkan ada istilahnya kalau orang tua tidak merestui atau tidak meridhoi maka eh, si keputusan kita itu tidak akan lancar, betul gak sih? Iya. Ya. Nah, mungkin aku juga sama ya, masih bingung antara kerja sama kuliah, tapi kayaknya kalau aku mah maunya kuliah dulu ya. Sebenarnya sih mau kerja juga bisa, mungkin soalnya dari sekarang aku udah kayak mempersiapkan lah skill kayak buat kerja di pekerjaan yang memang udah ditargetkan. Kalau bulan kerjanya nih, kerjanya pengen di mana atau mau jadi apa? Kalau Bulan sih pengen kerjanya di yang dekat-dekat aja gitu, soalnya kan Bulan gak bisa jauh-jauh dari orang tua, Iya. karena orang tua Bulan kan udah berumur gitu. Jadi takutnya kalau ada apa-apa tuh jauh gitu. Tapi Bulan masih bingung. Kira-kira Bulan cocoknya tuh kuliah atau kerja? Nah, daripada bulan bingung ya, kebetulan banget nih, bukan kebetulan sih, soalnya aku yang benar. Nah, Sobat Winas, di episode kali ini kita kedatangan seorang bintang tamu yang cukup populer di sekolah, bukan cukup populer lagi, sangat populer ya. Bahkan mungkin semua siswa juga tahu siapa guru ini. Beliau juga adalah orang yang menyalurkan siswa-siswa yang sudah keluar untuk mendapatkan sebuah pekerjaan gitu, lowongan pekerjaan. Jadi beliau itu orang yang mempromosikan pekerjaan-pekerjaan dan memperkenalkan pekerjaan-pekerjaan kepada siswa-siswa yang ada di SMK Widya Nusantara. Nah, mungkin langsung saja kita panggil ya bintang tamu kita kali ini. Bintang tamu kita kali ini adalah Bapak Lukman. Halo sahabat Winas, halo semuanya. Halo Gimana Bapak. kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Kalau baik. Kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, baik alhamdulillah. Bisa disapa dulu Pak sobat Winnersnya. Selamat pagi sahabat Winas, gimana puasanya lancar? Ya, mudah-mudahan sampai sore kita lancar ya puasanya ya. Oke. Kalau puasa Bapak gimana nih? Lancar gak Pak? Alhamdulillah dari hari pertama sampai hari ini ya, sampai pagi ini alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selama beberapa hari ini Bapak udah ada nggak sih hari yang sulit menurut Bapak selama puasa? Alhamdulillah sih tidak, karena emang semangat ya. Kita karena emang di bulan Ramadan ini kita perbanyak ibadah juga, Ya, betul. ya. Ya menambah pahala lah, ya menambah pahala buat bekal kita nanti. Gitu. Ya dibawa enjoy aja ya Pak. Iya betul, ya betul. Nah Pak, kan tadi tuh Ivan habis ngobrol sama Bulan Betul. tentang Bulan ini pengen kuliah, Ya. tapi orang tuanya itu lebih memilih Bulan untuk bekerja gitu Pak. Itu solusinya gimana ya Pak? Oh, berarti bulannya pingin kuliah, Iya. ya. Tapi sedangkan orang tua itu nyuruh Ya, bekerja. Nah, mungkin solusi dari BKK itu ada yang disebutnya itu kuliah sambil kerja. kuliah sambil kerja. Kuliah sambil kerja. Mungkin di lulusan-lulusan SMK Win yang ke belakang ya, itu ada yang namanya itu program kuliah sambil kerja. Jadi anak kerja ya, anak kerja di satu perusahaan, terus mereka juga kuliah ya, kuliah itu kerjanya itu di hari Senin sampai Jumat, dan kuliahnya itu di hari Sabtu dan Minggu ya, tapi dengan 24 jam dikali 7 Iya, ya. ya, itu
emang resikonya Iya berat sih. ya. Eh, dari hari Senin sampai hari Jumat itu kan bekerja Iya. ya, dari hari Sabtu sampai Minggu itu kuliah. Makanya itu emang porsinya itu luar biasa. Makanya kalau untuk benar-benar nih anak pingin kuliah ya, terus plus kerja gitu kan, untuk membantu orang tua sebetulnya ya, meringankan beban orang tua. Bagaimana caranya saya tidak membebankan kepada orang tua ya, dengan kita bekerja dan bisa membiayai kuliah, ya berarti bekerja sambil kuliah ya. Di sana juga ada yang namanya itu karir ya. Maksudnya karir gimana Pak? Nah, di sini Bapak jelaskan terlebih dahulu di mana nanti di ketenaga kerjaan ya. Di dalam proses ketenaga kerjaan ini mencakup beberapa aspek ya, itu karir, rekrutmen, serta peran BKK di SMK ya. Mungkin sahabat Winners pernah mendengar ya yang namanya itu ketenaga kerjaan ya. Sudah tidak aneh lagi lah, sudah tidak asing lagi ya. Mungkin di dalamnya itu banyak mencakup beberapa aspek ya, dari pekerja atau calon pekerja ya. Terus apa namanya itu, si pemberi kerja atau suatu perusahaan yang memberikan pekerjaan. Terus ada yang namanya itu royalti ya, atau salary, atau bukan royalti tapi lebih gaji ya, gaji, lebih ke gaji, tunjangan ya. Terus ada lagi yang disebutnya itu cuti. Berikut UMR yang terakhir, itu yang disebut dengan ketenaga kerjaan ya. Mungkin Bapak sedikit ya beri wawasan dulu ke sahabat Winners ya, berikut sahabat-sahabat yang ada di sini ya. Nah, terus itu mungkin kalau untuk ketenaga kerjaan sedikit Bapak jelaskan. Terus untuk ada lagi karir ya. Nah, di sini karir mungkin lebih ke peningkatan soft skill sama hard skill di dalam suatu perusahaan. Jadi meningkatnya itu contoh nih, kemarin kan ada ya, Bapak nggak bakalan sebutkan ya namanya gitu kan, ada salah satu lulusan SMK Win ya, yang bekerja di dalam di suatu PT atau pabrik. Itu betul-betul Bapak lihat karirnya itu seperti tangga ya, luar biasa ya. Dia tidak pilih-pilih kerja, tapi Bapak melihat luar biasa menurut Bapak. Karena pas Bapak nggak bakalan sebutkan PT-nya ya, mungkin ini Bapak cerita tapi kisah nyata ya. Ini yang disebut dengan karir. Sedikit penjelasan dari Bapak itu tentang karir itu. Dia itu datang ke Bapak, datang ke sekolah, ke BKK mencari Bapak ya, ceritanya itu. Nah, pas ngobrol, Pak saya belum bekerja, saya pingin bekerja. Boleh, cuman sekarang lowongan kerjanya itu sekarang masih belum ada. Ada juga OB Oh ya. ya. Tahu OB sahabat Winners ya, mungkin sudah tidak asing ya. OB itu apa? OB ya office boy, kalau lebih dikenalnya itu dengan yang namanya itu cleaning service ya, tukang bebersih sananya, biasanya kan sebutnya gitu. Nah, nggak apa-apa Pak katanya, saya jadi OB di dalam suatu perusahaan tersebut. Nah, ternyata Bapak referensikan, Bapak telepon HRD ya, dia bawa lamaran berikut sama Bapak juga. Bapak titipkan, dia masuk, besoknya langsung kerja. Bapak sudah lama tidak bertemu dengan dia ya. Dengan berjalannya waktu ternyata dia dari office boy ya, dia naik jadi operator produksi ya. Itu naik ya, jenjang karir, itu namanya karir ya. Dari office boy naik ke operator produksi, otomatis dong dari salary itu pasti naik, dari gaji pun pasti naik, dari tunjangan pasti naik ya. Contoh office boy gajinya cuma 1 juta nih ya, contoh ini mah contoh ya, Bapak nggak bakalan sebutkan nama PT-nya. Jadi operator produksi itu pasti lebih dari 1 juta. Nah, itu jenjang karir ya.
pernah datang ke sini, gimana masih di PT itu? Iya Pak, masih katanya. Sekarang mas sudah menjadi operator produksi Pak. Alhamdulillah. Berarti gaji pun tunjangan pun berbeda ya? Iya Pak, katanya gitu. Nah, terus selang beberapa tahun kemudian ya, Bapak jarang komunikasi, ternyata dia datang lagi ke sekolah sahabat Winas ya. Mungkin adalah salah satu sahabat Winas ya, mungkin yang nonton ini pas pisan orangnya gitu ya di sana. Bapak nggak bakalan sebutkan namanya ya, tapi alumni SMK Win di sini. Nah, pas ketemu lagi ke sini datang, ternyata dia sudah jadi leader ya. Ya, sudah jadi, sekarang itu sudah jadi leader anaknya itu. Dan kemarin datang lagi ke SMK Win, bertemu dengan Bapak. Ya, walaupun emang Bapak merasa bangga ya, dia jenjang karirnya itu luar biasa. Kalau menurut Bapak pribadi ya, sebagai BKK ya, atau sebagai guru juga di sini itu merasa bangga ya, melihat perjalanan karirnya itu dari OB, operator produksi, dan leader ya. Otomatis ketika menjadi leader, dari gaji ya, dari tunjangan, dari skill pun pasti berbeda, dan pasti dari salary pun pasti berbeda ya kan. Iya. Ya, sahabat Winas pernah dengar leader gajinya berapa ya? Jauh kan dari OB, jauh kan dari operator produksi. Nah, ya itu mungkin dari jenjang karir. Mungkin anak SMK Win ya, mungkin anaknya emang sih tidak terlalu dikenal. Ya. Dulu tuh anaknya tidak terlalu dikenal, cuman karena emang anaknya itu punya tekad kuat, saya ingin membahagiakan orang tua. Ya. Dia tidak milih-milih pekerjaan awalnya itu. Ternyata jenjang karirnya luar biasa ya di sana tuh ya, yaitu yang disebut dengan karir ya. Mungkin salah satunya Bapak bisa disebutkan, banyak lagi sebetulnya ya, karir-karir yang mungkin bukan hanya sekedar cerita, tapi ini pengalaman-pengalaman bahkan anak-anak SMK Win sendiri ya yang Bapak tahu itu ya. Jadi ceritanya itu cerita nyata, bukan cerita fiktif, tapi ini mah asli ya. Oke. Sahabat Winas, ada lagi yang mau Bapak ceritakan, boleh? Ya. Ya, banyak sebetulnya karir-karir anak SMK Win ya di sini yang luar biasa lah ya kalau menurut Bapak dan BKK gitu kan, sampai anak itu pulang atau sudah selesai bekerja atau sedang bekerja sudah mendapatkan rumah sendiri ya, mendapatkan kendaraan sendiri, bisa membeli lah ya, bukan mendapatkan, bisa membeli kendaraan sendiri, rumah sendiri, bahkan dia sudah membeli petak sawah ya, petak sawah, bahkan bukan hanya satu petak ya, beberapa petak tanah. Bahkan kalau cek orang desa mah cenah luas tanah nate disebut nate sok sebut nate batanya Iya betul, Bata. ya, batanya disebut di kota mah disebut ke nate sanes bata, tapi lebih ke tumbak ya di kalau di kampung mah disebut nate bata ya, dengan ukuran 2 kali 7 atau 14 meter persegi biasanya. Bapak dengar anak yang setelah bekerja itu, Pak, bekerjanya di mana katanya? Itu bekerjanya di luar. Di luar itu maksudnya di luar negeri ya, di Jepang. Ada yang di Jepang banyak SMK Win yang sekarang sudah tersalurkan di Jepang, itu luar biasa ya, jenjang karirnya luar biasa ya, bahkan bisa merubah hidup ya, bisa merubah ekonomi keluarga yang tadinya tidak punya rumah, bahkan yang punten maaf ya sahabat Winners, yang rumahnya mungkin kurang bagus, sekarang dengan anaknya ke Jepang itu rumahnya menjadi bagus ya, dan lebih baik lagi, perekonomiannya bagus
dan mempunyai beberapa contoh petak tanah ya atau tumbak ya, beberapa tumbak tanah bahkan sampai ratusan tumbak, ratusan bata ya, dia itu membeli tanah ya, karena emang posisinya kalau dibandingin di Indonesia dan di luar negeri dalam selisih gaji itu jauh berbeda ya. Kita 1 jam dibayar berapa sih? 8 jam. Contoh 1 hari 8 jam nih kerja. Ya, di Indonesia berapa? Contoh, Bapak yang tetangga dekat aja kita Majalengka. Ya, Majalengka itu kalau nggak salah Bapak kemarin terupdate itu 2.400.000 ya per bulan. Kita bagi dengan 1 bulan. Anggap dalam 1 bulan itu 24 hari. Ya, berarti berapa sehari? 100.000 ya, kita potong untuk biaya apa namanya itu listrik kontrakan ya, contoh kontrakan 500, listrik 100, 600, tersisa berapa? 19. Berapa? 24 dikurangi 6 berarti 18 ya, sahabat Winas, 18 ya, 1.800.000. Sekarang 1.800.000 dikurangi makan. Sehari kalian berapa makan? Ayo sahabat Winas, kalau makan kalian sehari dapat berapa kali? Ya, taruh kita dalam sehari itu 3 kali makan, ya. Taruh dalam makan itu 15.000, sehari itu berarti 50.000. Betul ya sahabat Winas, ya. Taruh aja 50.000 sehari kali sebulan berapa? 1,5 juta. Itu tersisa hanya 300.000, ya. Tapi kalau dengan jam yang sama 8 jam ya, dengan upah yang berbeda. Upah di Jepang ya, di luar negeri itu paling kecil itu 14 juta. 14 juta itu minimal. Ya, paling besar itu sampai 30. Ya, paling besar itu sampai 30 juta. Makanya kalau 30 juta posisinya kalau kita angka 30 juta itu kita dalam 10 bulan aja itu berapa? Udah 300. Udah, kalau kita setahun berapa? Ayo, berarti 360 ya, kalau 300 per bulan ya, 30 juta, maaf ya sahabat Ines, 30 juta per bulan. Kalau dalam 10 bulan berarti 300 juta, dalam 1 tahun berarti 360 ya, itu dalam 1 tahun. Sekarang dikali 3 tahun berapa tuh yang didapat ya, itu kurang lebih 1 M ya, 1 M kurang lebih. Makanya kelihatan kalau posisinya yang dari Jepang ya, yang dari Jepang posisinya itu pulang dari Jepang itu mereka itu bisa membuat rumah, bisa membeli kendaraan, sampai membeli tanah ya, luar biasa kan ya. Ya, kita bandingkan, bukan membandingkan ya, maaf ya, bukan membandingkan, tapi itu hanya sedikit lah ya. Usia kan kita makin nambah, betul nggak? Perusahaan pun kalau posisi usia kita nambah, otomatis mereka itu tidak mau. Bahkan sekarang itu ada yang namanya kriteria usia. Nah, makanya selagi kita masih muda ya, masih merasa kuat ya, tenaga masih fit, sok cari pengalaman yang lebih jauh lah ya. Terus untuk carilah salary yang lebih gitu kan, dibandingkan yang sudah ada ya. Terus satu lagi ya, mungkin Bapak belum jelaskan juga ya, rekrutmen ya. Ya, rekrutmen mungkin Bapak jelaskan sedikit ya. Mungkin kemarin juga kita sudah mengadakan di SMK Win ini, sahabat Winas, kemarin mungkin sudah ada yang tahu, ada pun yang belum ya. Bahkan beberapa tahun yang lalu pun sering diadakan rekrutmen di sini. Nah, makanya kemarin diadakannya rekrutmen itu bahkan yang didata itu, bahkan yang dicari tenaga kerjanya itu yang belum lulus ya, namanya itu ijon ya. Jadi calon tenaga kerja yang sekarang masih ada sangkut paut dengan sekolah ya, atau kelas 3 ya, itu namanya ijon ya, ijon.
serta alumni, ya, serta alumni yang mungkin kemarin menjadi kriteria rekrutmen. Nah, makanya PT apa Pak katanya? PT-nya itu kemarin PT Pestapora yang bertempat di kawasan industri Kertajati, yang mungkin sudah ada yang tahu ya, mungkin di pinggir bersebelahan ke jalan apa namanya itu, bandara. Mungkin nanti itu menjadi perusahaan terbesar mie, ya. Alhamdulillah kemarin lancar di sini, ya. Dan alumni SMK Win pun banyak yang masuk dan terserap kemarin itu. Bahkan bukan hanya dari SMK Win aja, ya. Kemarin itu kita umumkan informasinya itu di forum BKK. Bahkan ada yang dari SMK luar juga ada, ya. Beberapa SMK ikut gabung ke SMK Win, ikut gabung ke sini. Mereka juga ingin mendaftarkan atau apa namanya itu, mendaftarkan siswa-siswanya untuk direkrut oleh perusahaan Pestapora, ya, kemarin itu. Terus gimana kenapa untuk rekrutmennya? Nah, untuk rekrutmen mungkin kemarin Bapak si PT itu kan ada yang namanya itu kriteria ya atau persyaratan. Nah, persyaratan itu nanti dikasihkan ke BKK, ya. Dan di persyaratan itu ada yang namanya itu tinggi badan, berat badan, usia, dan lain-lain, ya. Yang memenuhi persyaratan atau kriteria pasti mereka itu pasti langsung melamar, ya kan? Betul nggak, sahabat Dinas? Ya, pasti melamar. Tapi kalau tidak memenuhi syarat itu tidak akan mendaftar, ya, tidak akan mendaftar. Makanya kemarin alhamdulillah Bapak bisa komunikasi dengan HRD Pestapora itu, Bapak melihat itu dengan kriteria yang istilahnya itu luar biasa Kak, menurut Bapak. Luar biasanya gimana? Mereka itu di usia itu sampai 30 tahun. Perusahaan itu hanya sampai 24 sampai 25, ya. Makanya kemarin di maksimal 30 tahun alhamdulillah itu masih ini bisa direkrut oleh perusahaan. Ya, begitu. Terima kasih ya Pak, Ya. sudah sharing-sharing ilmunya. Nah, buat Sobat Winners nih, tanda kutip yang seperti yang tadi dijelaskan bahwa di Jepang itu kan gajinya besar gitu, Betul. Pak. Nah, Sobat Winners itu jangan lihat dari gajinya dulu nih, tetapi untuk mendapatkan gaji sebesar itu tuh perlu usaha yang segimana sih? Perlu usaha yang luar biasa. Belum lagi banyak sekali halangan, mau dari segi bahasa, Betul. dari segi kemampuan, juga dari segi skill untuk memilah kebutuhan. Betul. Jadi ya di Jepang juga kebutuhan itu lebih besar ya daripada di Indonesia. Jadi kita juga harus pintar-pintar untuk memilah dan menggunakan uang tersebut ya. Betul. Sayang sekali ya Pak, sepertinya episode kali ini sudah mau berakhir. Betul. Terima kasih banyak buat Bapak sebelumnya karena sudah mau sharing-sharing buat Sobat Winners tentang BKK, tentang pekerjaan juga. Nah, mungkin sebelum ditutup Bapak punya kata-kata motivasi buat Sobat Winners? Mungkin lebih ke apa ya, ke misi, ke apa, bukan ke misi tapi lebih ke kesan, ya, lebih ke kesan ya. Oke. Sahabat Winners, ya, untuk yang kalian yang sekarang, untuk khususnya ya, Bapak khususkan untuk alumni SMK Win Sumedang, ya. Silahkan kalian merapat yang merasa belum bekerja. Silahkan kalian komunikasi dengan BKK, ya. Jangan sampai nanti kalian itu saya merasa apa namanya itu, merasa kucil lah, ya, tergocilkan. Biasanya kan gitu. Soalnya banyak ya pengalaman belakang ketika teman-temannya itu sudah bekerja dan dia belum bekerja itu merasa dikucilkan. Nah, makanya untuk kalian yang sekarang belum bekerja, silahkan kalian merapat ke BKK SMK Win, ya, merapat ke BKK SMK Win, temui boleh dengan Bapak atau Bu Endah ataupun Bu Indra, nanti bisa dicari lah, ya.
Terus untuk pesan ya, pesan dari Bapak untuk kalian, jangan pernah pantang menyerah. Ya, itu untuk sahabat Winners juga. Ya, jangan pantang menyerah. Karena jangan melihat bahwa kesuksesan itu instan. Itu kesuksesan itu butuh proses. Ya, proses yang luar biasa. Jadi melihat kesuksesan orang itu bukan hanya berarti enaknya saja, tapi lihat itu prosesnya. Ya. Lihat dari prosesnya itu, makanya sekarang Bapak ya dengan BKK SMK Win ya sebagai jembatan sekolah dengan perusahaan, alumni dengan perusahaan. Ya, pesan dari Bapak, jangan patah semangat. Jangan pula pilih pekerjaan, apapun pekerjaan itu yang penting halal, insya Allah membawa keberkahan. Itu mungkin dari Bapak ya. Itu sahabat Yunus ya. Nah, dikarenakan sebentar lagi sudah mau imsak, kita cukupkan episode kita sampai di sini saja ya. Bersama aku Ivan, Aku Bulan. Lukman. jangan lupa sahur bersama teman sahur kamu.